Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Ayo kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Anak-anak, aktivitas ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Yang kedua, yakni kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menyalurkan barang disebut dengan distributor. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang Bu Tirta sajikan. Ada kelompok orang, kita sebut dengan keluarga, yang sedang menikmati makan. Nah, kegiatan makan itu sendiri disebut dengan kegiatan konsumsi. Nah, orang-orang sendiri yang menghabiskan barang atau jasa disebut dengan konsumen. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi alamnya. Nah, itulah yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat sangat beragam, karena kondisi alam Indonesia juga sangat beragam. Ada yang terdiri dari daratan dan ada pula yang terdiri dari perairan. Apa saja sih aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia? Mari kita simak satu persatu. Jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang terkait. Yang pertama yakni aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Nah, anak-anak coba perhatikan, di sini Bu Tirta sajikan beberapa orang yang sedang menanam padi, yaitu kegiatan ini termasuk dalam kegiatan pertanian. Negara Indonesia wilayahnya sangat mendukung sekali untuk kegiatan pertanian. Yang pertama, yang faktor pendukungnya, Indonesia berada di posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini membuat Indonesia beriklim tropis. Nah, anak-anak, iklim tropis yang dimaksud di sini adalah Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dan curah hujan sepanjang tahun. Jadi ada beberapa daerah, ada beberapa negara di belahan bumi ini yang tidak mendapat sinar matahari seperti kita. Makanya aktivitas pertaniannya terbatas. Nah, kalau negara Indonesia, dia mendapat sinar matahari yang sepanjang tahun dan juga curah hujan juga sepanjang tahun. Selain itu, negara Indonesia banyak terdapat gunung berapi. Nah, gunung berapi ini ketika dia terjadi letusan gunung berapi ini akan mengeluarkan magmanya membeku, bisa menyuburkan tanah ya, yang disebut dengan tanah vulkanis. Makanya biasanya di daerah pegunungan itu banyak sekali kita jumpai sayur-sayur yang subur. Karena apa? Karena tanahnya juga subur. Jenis aktivitas ekonomi selanjutnya yakni aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Nah, coba anak-anak perhatikan, Ibu Tirta punya gambar, yakni gambar ternak sapi. Nah, peternakan sendiri dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenis hewan yang dibudidayakan. Yang pertama, ada peternakan unggas. Contohnya ada ayam, ada itik, ada burung, ada angsa. Nah, masing-masing dari hewan ini dapat kita manfaatkan berupa telur dan dagingnya. Bisa juga kita manfaatkan untuk membuat kerajinan, ya, diambil bulunya bisa buat bola kok, yaitu bola untuk bulu tangkis, bisa juga untuk bulu ayam, bisa untuk kemoceng juga, ya nak ya. Yang kedua, ada peternakan hewan kecil. Contoh peternakan hewan kecil yakni ada kelinci, ada kambing, ada domba. Kelinci bisa kita manfaatkan diambil dagingnya, ya nak ya. Terus ada kambing bisa diambil susu dan dagingnya. Domba bisa diambil rambutnya untuk membuat bahan dasar
pakaian yang tebal ya. Nah, yang ketiga yakni peternakan hewan besar. Disebut dengan peternakan hewan besar karena hewan yang dipelihara di sini adalah hewan-hewan besar. Contohnya apa saja? Ada sapi, ada kerbau, ada kuda. Nah, masing-masing daerahnya memiliki potensi sendiri untuk membudidayakan hewan-hewan ini. Kalau di Kalimantan Barat pada umumnya masyarakatnya memelihara sapi ya nak ya. Terus kalau di Sumatera Barat itu pada umumnya mereka banyak memelihara kerbau. Makanya ada sebuah suku di Sumatera Barat namanya suku Minang, itu terinspirasi dari hewan yang bernama kerbau. Selanjutnya ada kuda. Kuda sendiri banyak sekali diternakkan di daerah Sumba ya. Nah, jenis aktivitas ekonomi yang selanjutnya yakni aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, aktivitas ekonomi di bidang perikanan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perikanan tangkap. Maksudnya adalah nelayan langsung pergi melaut untuk menangkap ikan. Jadi nelayan pergi ke laut saat malam hari, yakni memanfaatkan angin darat, angin yang bertiup dari darat ke laut untuk menangkap ikan, kemudian pulang lagi ke daratan memanfaatkan angin laut, yakni angin yang bertiup dari laut ke daratan. Nah, itu untuk nelayan tradisional. Nelayan sekarang yang sudah banyak menggunakan teknologi, mereka bisa melaut kapan saja asal gelombangnya tidak tinggi ya nak ya, jadi aman untuk melaut menggunakan mesin ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan perikanan budidaya. Perikanan budidaya sendiri dibedakan menjadi dua, yakni perikanan budidaya darat dan perikanan budidaya air payau. Nah, budidaya darat sendiri bisa berupa tambak, kolam, sawah yang disebut dengan mina padi. Jadi dalam sawah itu dipelihara ikan ya, namanya mina padi ya. Nah, terus kalau perikanan yang payau itu biasanya di tepi-tepi di daerah pesisir pantai ya nak ya. Jadi orang membuat tambak-tambak, mungkin tambak-tambak udang ya. Jadi kalau yang budidaya ini masyarakat menernakkan sendiri bibit ikannya, dipelihara, diberi makan ya. Seperti contoh yang Ibu Tirta sajikan ini, ada seorang peternak yang sedang memberi makan ikan ya. Jadi dibudidayakan sendiri. Kemudian setelah cukup diambil hasilnya. Tapi kalau perikanan tangkap itu mereka langsung menangkap dari alam tanpa proses memeliharanya ya. Nah, anak-anak, selanjutnya ada juga aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Negara Indonesia ini sebelumnya ya nak ya, sebelum terjadi pembangunan besar-besaran ini terkenal di internasional ini sebagai negara karpet hijau. Karena apa? Karena kalau dilihat dari atas itu negara Indonesia seperti hamparan permadani berwarna hijau ya, saking hijaunya hutan Indonesia. Bahkan itu Kalimantan itu dikenal juga sebagai paru-parunya dunia, saking banyaknya hutan Kalimantan ya, banyak sekali ya, jadi harus dipelihara ya nak ya. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada yang menghasilkan kayu, hasil hutan berupa kayu, apa saja ya? Ya, contohnya ada kayu jati, kayu ulin, kayu meranti, dan kayu bakau. Biasanya kayu-kayu ini diambil berupa bulatan-bulatan kecil, sedang maupun besar ya nak ya. Nah, biasanya digunakan untuk bahan-bahan bangunan. Kayu-kayu ini dapat dijual ke luar negeri atau istilahnya diekspor. Nah, inilah yang bisa menambah devisa negara atau pendapatan negara. Selain hasil hutan berupa kayu, juga ada hasil hutan berupa non-kayu. Nah, contohnya ada kina, ini berfungsi untuk pengobatan sakit malaria. Yang kedua ada karet, ya banyak sekali ya manfaat karet, bisa untuk pembuatan ban, bisa membuat apa ya, bola-bola yang elastis ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada damar, ini bisa untuk minyak, untuk rambut ya nak ya, bisa juga untuk bumbu masakan. Damar juga bisa disebut dengan kemiri ya nak ya. Selanjutnya ada sagu, bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan ya. Seperti biasa, setelah menyimak materi pembelajaran hari ini, agar anak-anak lebih paham lagi, silahkan dikerjakan soal berikut ini. Tulis dengan tulisan yang rapi. Setelah selesai, pekerjaannya difoto, kemudian kirim ke Classroom.
Pastikan fotonya terlihat jelas ya nak ya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari keberagaman aktivitas ekonomi pada masyarakat Indonesia. Nah, ada banyak sekali ya keberagamannya, itu ditentukan oleh kondisi alamnya masing-masing. Jadi, kondisi alam menentukan keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, tadi hutan sangat banyak sekali manfaatnya. Maka dalam pemanfaatan hutan harus memperhatikan tindakan pelestariannya juga. Jangan lupa saat mengambil hasil hutan harus ada tindakan tebang pilih atau tindakan reboisasi. Ya nak ya, cukup sekian Ibu akhiri. Semoga anak-anak memahami materi pembelajaran hari ini. Bu Tirta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.